Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat channel semua, jumpa lagi di channel saya Akbar Wong. Sekarang saya berada di mata kucing. Mata kucing itu saya penasaran gitu, apa saja tuh mata kucing gitu kan. Mata kucing, dalam pikiran saya mata kucing itu matanya kucing ya, mata kucing. Diapain tuh mata kucing? Nah, menurut kalian tuh mata kucing itu apa? Mungkin kalian juga penasaran dan saya juga tidak tahu nih mata kucing ini apa saja gitu ya. Ini salah satu tempat wisata ya mata kucing ini. Jika kalian penasaran, mari ikutin saya di channel Akbar Wong. Sekarang saya ingin jalan menuju ke dalam. Ternyata isinya hewan ya. Wisata mata kucing ini sangat unik ya, dengan nama sebutannya mata kucing. Saya kira mata kucing itu mata kucing yang sudah mati tapi diawetkan, itu menurut saya. Tapi ternyata bukan. Nah, mata kucing ternyata ini tempat atau salah satu seperti kebun binatang. Kebun binatang ya, salah satu seperti itulah ya. Dan saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya ingin mencari orang pakar atau kita sebut saja kuncennya sedang berada di luar kota. Jadi ya kita cari tahu aja sama-sama sekarang. Oke, ikutin terus channel ini. Sekidot. Nah, sekarang saya menelusuri satu persatu mata kucing ini. Ternyata mata kucing ini banyak pedagang ini ya, atau seperti expo makanan khas Nusantara kalau saya bilang gitu. Kita cek satu persatu. Oke, ikutin saya terus. Bang, kenalkan dulu bang, namanya siapa bang? Andre. Akbar bang ya. Saya temanya nih wisata ya, tema saya di YouTube wisata. Jadi saya menjelajahin mungkin satu persatu kotanya saya jelajahin gitu ya, yang menurut saya unik gitu bang. Ini mata kucing nih bagi saya sih unik, namanya tuh khas banget mata kucing ini gitu bang. Jadi bisa nggak dijelasin mata kucing itu apa aja gitu bang, kira-kira bang? Mata kucing adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Batam Ya. yang mana punya luas lebih kurang 200 hektar dan hutannya masih terjaga dan hadiahnya. Dan di sini terdapat taman ini binatang, ada beruang, ada buaya, ada ikan arowana, ular, ada berbagai jenis burung. Karena usia kita sangat dipenuhi dengan pepohonan yang rindang, jadi para pengunjung tetap kita kenakan protokol kesehatan, tetapi tidak seperti yang ada di mall atau di tempat lain yang kita sangat takut dan waspada dengan COVID-19. Jadi ini sekarang ini apa ya? Ini prepare buat acara besok ya bang? Ya. Prepare apa nama acaranya nih bang? Yang sekarang lagi di-prepare kan? Juga kita
Memang lebih dikenal dengan mistisnya. Mistisnya ya. Salah satunya apa tuh Bang? Ya, salah satunya di sini ada hal-hal yang mungkin di luar jangkauan akal sehat kita sebagai manusia. Bagi yang ingin tahu, yang penasaran apa itu, silakan menonton. Oke. Nah sekarang teman-teman, Bang apa tadi Bang? Sorry Bang. Andre. Bang Andre ini sudah memberi penjelasan, mungkin detail itu Bang ya. Nah bagi kawan-kawan yang di luar kota atau sekitaran Batam boleh mampir di Mata Kucing. Kalau pengen tahu lebihnya boleh tanya sama Bang Andre. Nah Bang Andre ini sangat luas ilmunya di kawasan ini. Mungkin salah satu Bang Andre ini termasuk kuncen ya, kalau dibilang ya. Oh tidak ya Bang ya. Oke. Nah Mata Kucing ini ya sangat misteri kata Bang Andre ini. Jadi kalau Anda penasaran, kawan-kawan penasaran semua, datang ke Batam di Kepri ya. Tepatnya di mana nih Bang? Nomor 1. Oke. Keterangan di bawah ini ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Sorry mengganggu waktu Abang. Oke Bang, saya mau muter-muter dulu Bang. Silakan. Oke, makasih Bang Andre. Siap. Audio Jungle. Teman-teman, inilah yang dimaksud tadi Bang Andre. Bang Andre menjelaskan ini ada kuda kepang. Kuda kepang ini mistiknya sangat kuat. Dia katanya makan beling ya. Setelah makan beling, saya nggak tahu lagi apa dia makan. Mungkin sabut kelapa atau kelapa tempurungnya. Gitu aja teman-teman. Telusurin terus atau ikutin channel saya sampai selesai, oke? Saya ingin mutar lokasi Mata Kucing ini. Ikutin saya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya teman-teman, ini musang ya, musangnya lagi tidur, oke? Tidak boleh digangguin, mungkin dia semalam begadang. Inilah kerja musang, tidurnya di siang hari, malamnya dia tugas gitu ya. Audio Jungle. Ini musang, mungkin teman-teman nggak kelihatan, kita zoom sebentar. Kalau kelihatan apa enggak kira-kira ya, kita zoom lagi. Nah itulah musang Paradoxurus hermaphroditus. Welcome Telaga Namboru. Namboru ini seperti nama Batak ya, Namboru. Mungkin di sini yang dimaksud di dalamnya ikan yang besar tadi. Kita nggak tahu apa saja di sini. Yuk kita telusuri yuk. Audio Jungle. Audio Jungle. Hutannya asri banget teman-teman. Mungkin ini di sore hari, tepatnya pukul 4 ya sekarang. Nah inilah ikannya. Mungkin saya akan zoom sebentar. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
inilah ikannya teman-teman ya. Nah, mungkin bisa ngelihat dia lagi jalan nih, gede banget nih ikannya. Audio Jungle. Audio Jungle. Namanya siapa kak? Namanya Bu Dewi Anggra ini. Bu Dewi Anggra ini. Gini kak, saya mau nanya sedikit. Saya panggil kakak atau panggil ibu? Ibu boleh? Ya, ibu aja. Nah, Ibu Dewi. Di sini Ibu Dewi saya tanya sebagai apa? Saya di sini sebagai ketua dan pemilik dari Kesenian Kuda Lumping Provinsi Jiwo yang disponsori oleh kuliner Kampung Kuliner Nusantara dan Hutan Wisata Mata Kucing. Oke. Sekarang ini ada buat acara apa nih kira-kira? Ini kami di sini mengadakan gladi bersih bersama Mata Kucing karena kami di tanggal 4 nanti kami akan ada perform yaitu dalam rangka ulang tahun yang kedua Tulang Bogor Sejiwo yang disponsori oleh Mata Kucing dan kami akan menghadirkan maestro-maestro dari kota Kediri yaitu yang sudah familiar. Makanya kami mohon restunya nanti semoga acara kami di tanggal 4 nanti sukses. Oke, teman-teman semua mohon restunya kata Bu Dewi gitu ya. Semoga acaranya langgeng dan sukses, gitu Sukses, ya. betul. Ya. Oke. Gini Bu, Kuda Lumping ini kan dikenal dengan misterinya Iya, gitu ya. Boleh betul. tanya dengan misteri sedikit? Oh gitu, boleh. Kalau untuk masalah misteri Kuda Lumping ini memang ya Mas karena ciri khas Jawanya. Tetapi dari misteri ini memang kami untuk di saat permainan Kuda Lumping kami memang mendatangkan. Jadi di mana kita mengadakan ritual pertama itu mendatangkan. Kedua untuk kita selalu mengadakan cambuk. Cambuk itulah cemeti itulah yang memang menyatukan untuk anak-anak itu. Jadi di saat kami mengadakan Kuda Lumping, disitulah semua yang ada di alam tidak nyata kami hadirkan. Jadi Kuda Lumping ini, sorry teman-teman, nih ceritanya agak mistis sedikit ya. Dirasukin dengan apa sih gitu? Bermacam-macam. Contohnya kami ada yang sifatnya harimau, kami ada yang ular, ada yang monyet, dan kami pun ada jin-jin yang memang yang sifatnya bukan berarti kita menyimpang tidak. Iya, benar. Memang ada jin atau arwah-arwah yang tabrakan yang enggak ini kita datangkan untuk kalau bisa ya untuk bersama kami lah. Yang bukannya bukan berarti kita itu menduakan Tuhan tidak.
boleh kita tetap menyembah yang di atas, bukan berarti karena kita bermain dengan setan kita ikut aliran setan, tidak. Kita tetap tahu sama yang di atas. Oh gitu ya Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Ini Bu Dewi, ini tanggal 4 kata Bu Dewi ada acara besar-besaran berarti Bu Iya, Dewi ya. betul. Berarti ini semua kuda lumping atau gimana Bu Dewi? Kalau untuk acaranya, untuk penontonnya sih dari seluruh kuda lumping ya, karena selama 8 bulan ini jarang kali kita ada kuda lumping. Iya. Jadi untuk di bulan ini kami ada beberapa kuda lumping yang main memang juga. Tetapi di tanggal 4 nanti khusus untuk Tronggo Putra Sejiwo bekerja sama dengan Mata Kucing, yaitu tadi kami mengadakan acara besar-besaran dalam rangka ulang tahun Tronggo Putra Sejiwo yang mendatangkan maestro, yaitu Mas Bejil dan Mas Nyoman sebagai celeng gembelnya dari Samboyo Putro Kota Kediri akan kami datangkan di sini untuk menghibur masyarakat Batam dengan syarat yaitu tetap ikut protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Bu Dewi, kasih tips dong buat teman-teman kira-kira atau saran nih gimana kira-kira yang bagus menurut Bu Dewi di zaman di COVID ini gitu. Ya, untuk seperti ini ya, kita tetap untuk anak-anak ataupun rekan-rekan semuanya, kalau masalah untuk di COVID ini kita tetap apa ya, kita tetap semangat, jangan pernah kita takut dengan COVID kan, karena COVID ini pasti ada pencegahannya, tetapi tetap ikut protokol kesehatan, karena tanpa kita bergerak kita akan tetap datang penyakit, dan kita bergerak kita pun akan tetap jauh dari penyakit. Oh gitu. Sekarang saya ingin melihat nih kira-kira tanggal 4 nanti ini acaranya bisa dibongkar tak sedikit Bu Dewi. Sedikit aja pun nggak masalah, bikin penonton ini penasaran aja Bu Dewi. Nah, Ini kalau yang tanggal 4 ini bocorannya gini Mas, kami selama di Batam ini Tronggo Putra Sejiwo lah yang bisa menghadirkan, bukan bisa ya Mas, bukan kami menyombongkan diri, tetapi selama kami di Tronggo Putra Sejiwo lah yang bisa menghadirkan maestro atau senior dari kuda lumping yang ada di Jawa. Jadi yang kami hadirkan besok adalah memang orang-orang yang betul-betul yang sudah familiar namanya, dan dia pun yang dijuluki dengan celeng gembelnya. Jadi monggo, mari bersama-sama datang ke Mata Kucing, kita melihat kelincahan, kegigihan, dan seperti apa orang ini nampak betul-betul mistisnya gitu. Bu Dewi sudah lama di Mata Kucing ini kira-kira. Kalau untuk di Mata Kucing sendiri saya belum lama Mas, karena selama masa pandemi ini untuk hutan wisata Mata Kucing kan agak sedikit kami untuk mengurangi aktivitas. Kalau untuk di Batam sendiri saya sudah lama untuk menangani untuk bekerja sama ataupun kami mengadakan kegiatan seperti kuda lumping, kami sudah lama, jadi memang udah kenyang lah. Udah kenyang ya. Berarti Bu Dewi setelah acara Mata Kucing nanti di tanggal Oktober ya, Ya. itu plannya kira-kira kemana lagi Bu Dewi? Untuk selesai acara di Mata Kucing kami masih ada lagi job lagi, kami ada nanti di bulan 11. Di bulan 11 kami ada di daerah Batu Selicin, Lubuk Baja. Itu acara di mana kami nanti mengadakan acara besar-besaran juga dengan door prize-nya yaitu 2 buah sepeda motor. Selepas dari Batu Selicin, insya Allah minta restunya untuk semua para penonton atau pemirsa semuanya dari keluarga besar Tronggo Putra Sejiwo mau perform ke kota kelahiran yaitu kota Pacitan. Tahulah kita akan hadir tanggal 4 di jam berapa mulainya Bu Dewi? Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kalau seandainya penasaran dengan Bu Dewi, boleh ikutin Bu Dewi ada Instagram. Instagram adanya Facebook Mas, Nah, Facebook boleh follow Facebook Bu Dewi. Dewi Anggraini. Oke, Dewi Anggraini. Kalau Instagram? Kalau ini masuknya ke grup saja Tronggo Putra Sejiwo atau ke Kampung Kuliner Nusantara. Oke, Bu Dewi sudah menyerahkan ke Kampung Kuliner Nusantara.
setting kenapa nggak bisa stabilizer gitu kan? Itu kira-kira ada yang usil apa enggak juga? Ya, kalau untuk masalah dibilang mistis ya Mas, karena ini kan tempatnya di hutan wisata. Jadi hutan, tahu sendiri hutan itu seperti apa? Tempatnya pasti sakral. Iya. Ya, kalau kita bertamu mungkin ada yang antara suka dan tidak suka. Disitulah ya adalah sesuatu yang memang mengajar agar tidak di kamera Oh, ya di atau di kamera, vlog. ya. Gitu. Saya tadi gini teman-teman ya, waktu saya mau prepare video atau kamera, ternyata tidak bisa dikoneksikan kamera saya. Ini misteri banget nih, kenapa pas di sini nggak bisa, sementara di tempat lain masih lokasi sini juga seputaran aman aja gitu. Kenapa pas saya mau wawancara Bu Dewi, kenapa kok diganggu atau saya pun penasaran juga gitu. Ini pakarnya langsung yang menjelaskan, ini bukan ngada-ngada ya, boleh percaya boleh tidak lah. Iya, kalau karena ini. dibilang kalau seperti ini kan dibilang antara alam nyata dan tidak nyata. Mungkin kalau memang yang tidak punya indera keenam mungkin mereka bilang itu mengada-ada. Sebetulnya enggak Mas. Kalau kita tahu yang sebenarnya bahwa di sini ini ada beberapa, mungkin di samping Anda itu ada satu buah kuntilanak. Tapi saya nggak mau ngomong nanti jenengan takut. Astagfirullahaladzim, saya merinding nih, nggak benar demi Allah ya. Dan di pintu depan, di pintu gerbang mata kucing itu memang ada penunggunya juga, tapi nggak perlu saya sampaikan. Tapi alhamdulillah mereka pun juga bisa dinetralisirkan, mereka pun juga baik sama kita. Kalau kita bertamu, kita permisi, pasti mereka akan terima dengan baik. Karena posisi kita ini adalah di tengah-tengah hutan, makanya dinamakan hutan wisata mata kucing. Kira-kira mereka itu usil nggak? Kalau dibilang usil, ada yang usil, ada yang tidak. Kalau yang dibilang tidak itu mereka akan hanya cukup melihat dan tidak akan pernah mengganggu. Tetapi kalau yang usil-usil biasanya seperti tadi, kamera tidak akan bisa dijalankan. Iya benar. Dan alat-alat gamelan pun tidak akan pernah bisa berbunyi. Iya. Seperti itulah ini intinya. Mungkin nanti boleh ditengok di sebelah sana itu ada yang ada tempat buat. Di situ nanti ada di situ kalau memang bisa Masnya melihat di situ ada satu buah potongan kepala yang nampak matanya merah. Di situ dia muncul biasanya di sebelah sana di atas itu ada, tetapi dia tidak pernah mengganggu, hanya melihat. Tetapi kalau memang yang nggak tahu dia akan takut. Nah, ini bukan mencuci otaknya teman-teman ya. Sekarang teman-teman boleh menilai atau kembali ke diri masing-masing, boleh percaya boleh tidak. Kalau diyakini itu dia tetap ada ya, Iya. Bu Dewi ya. Tidak diyakini dia tetap ada juga Tetap gitu. ada. Nah jadi ya tergantung teman-teman semua gimana menyikapinya. Jadi Bu Dewi, ini Bu Dewi bilangin dekat saya kuntilanak apa gimana nih tadi? Saya penasaran nih. Ada di sebelah Masnya ini ada kuntilanak, tetapi nggak apa-apa, dia cuma lihat aja sebetulnya ada apa. Oh dia penasaran dengan saya Iya. apa gimana nih? Saya merinding nih demi Allah ya, saya merinding. Dia kepingin tahu, mungkin ingin berkenalan juga, tetapi dia hanya cukup melihat aja, tidak akan pernah mengganggu selama Masnya di sini bisa menjaga, bisa saling memahami, dia tidak akan pernah mengganggu. Oke, kalau teman-teman kita melihat itu butuh indera keenam ya, Betul, Bu Dewi ya. betul. Mungkin di mata kepala kita tidak melihat. Nah, bagi orang yang dikasih kelebihan, nah Bu Dewi ini bisa melihat salah satunya orang di samping saya nih ada sosok. Cuman saya pun tidak tahu nih siapa sih sosoknya yang dijelasin sama Bu Dewi tadi. Jadi ya saya cukup merinding juga sih. Semoga dia ini penasaran dan jangan ngikutin saya gitu aja sih. Kalau mengikuti enggak Mas, mengikuti tidak, karena dia tetap tinggal di sini, karena rumahnya di sini. Nah, antara percaya dan tidak percaya karena apa? Hidup ini ada selalu beriringan, ada nyata dan tidak nyata, ada hitam ada putih, tergantung sama penonton bisa menyikapinya atau tidak. Itu aja. Gitu teman-teman, itu satu cambukan buat pikiran kita masing-masing ya, boleh percaya boleh tidak kata Bu Dewi. Sekarang terima kasih Bu Dewi, Sama-sama. banyak banget nih mengganggu waktu Bu Dewi karena saya penasaran banget gini gitu kan. Oke Bu Dewi, Itu di top 100 Tembesi. Coba nanti di sana. Sampai jam 12 malam. Mulainya jam ya. Kalau saat ini yang main kalau nggak salah angklung. Nah, nanti jam sampai selepas sholat isya sampai jam 12 malam. Audio Jungle. Ada lagi yang masuk. Audio. Satu kepala yang di sini
Di sini di gua ini ada satu sosok kepala tanpa badan, dan di sini hanya menampakkan kedua matanya yang merah besar. Tapi dia tidak mengganggu, dia hanya cukup melihat di sini. Dan di sebelah sana, ada di arah sana itu ada satu sosok di sana, yaitu genderuwo. Nah, kalau bisa yang tidak tahu mau tempat ini, kalau bisa jangan ke sana, karena di sana ada sosok satu buah genderuwo di sana, Mas. Karena ya ini hutan, mau nggak mau, apalagi di tempat seperti ini sering dibuangnya namanya orang, kita nggak tahu di saat entah dibunuh ataupun entah mereka menggugurkan kandungan, banyak yang dibuang ke sini. Makanya kalau datang ke sini pasti harus dengan kata salam. Tadi Bu Dewi, saya ke kolam itu, Iya. lokasinya emang agak ganjil sih. Iya. Kira-kira Bu Dewi bisa menjelaskan lagi? Lokasi di sana itu, Mas, kalau di lokasi di kolam yang antara tempat buaya dan tempat ikan, di situ itu dulu pernah dibuang pembunuhan, ya, satu orang dibuang di situ, dan diketemukannya posisinya udah membusuk. Kira-kira Bu Dewi ini tahu beritanya atau menerawang? Kalau ditanya dari mana Ibu taunya, karena di situ memang ada, dari terawangan memang ada, dan disitulah dia menerangkan. Mungkin kalau dari Masnya sendiri bisa, kita ini kan buka indra keenam, mungkin kapan hari Masnya akan bisa bermediasi dengan mereka. Apa gitu. Kalau saya mentalnya mungkin belum mental baja. Iya, Saya betul. masih mental kerupuk. Mungkin ngelihat sosok apa aja saya takut gitu ya. Jangan sampai saya melihat. Saya belum berani, siap. Tunggu tepat waktu. Saya akan gini gitu ya. Yang penting nomor satu, kita tetap berserah diri dan tetap percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pesan Bu Dewi. Kita tetap percaya dengan Allah dan tidak ada satupun makhluk yang ditakutin kecuali Allah ya. Betul. Benar ya Bu Dewi. Manusia derajatnya lebih di atasnya para makhluk yang tidak ada. Nah, itu pesan Bu Dewi. Jadi jika teman-teman posisi nyasar di hutan, gimana Bu Dewi sarannya? Tetaplah, kalau kalian tetap tersesat ataupun apa di dalam hutan, tetaplah berserah diri kepada yang di atas satu. Istighfarlah selalu, karena apa? Dengan menyerahkan diri yang di atas, itulah cambuk kita untuk mencapai kemenangan. Itu pesan-pesan Bu Dewi, mungkin kita bisa menyikapinya. Ini sangat bermanfaat, motivasi dari Bu Dewi. Kita kira-kira Bu Dewi bisa ini nggak ya, jalan-jalan lagi kita kira-kira Bu Dewi, kalau seandainya Bu Dewi nggak sibuk. Jalan-jalan kita ikan dulu ke anak-anak. Kami dulu ke anak-anak, Oh, karena gitu ya? karena ini kan anak-anak tanpa adanya perintah saya, mereka tidak berani gitu. bergerak, karena kan mereka bawa alat-alat, Mas. Alat kami ada satu kendang, satu buah kendang, itu mereka tidak bisa ditaruh dan tidak bisa ditinggalkan, karena kendang ini sekali dipukul dia tidak akan pernah berhenti dan mereka akan mendatangkan para penonton. Kendang ini dibilangnya kami kendang sutren, karena titisan dari tanah Jawa, yaitu dari Padepokan atau dari Kerajaan Prancis. Kalau kita nggak tahu nih serem ya. Bahasanya itu aduh Ya, bikin bulu kuduk kita merinding, padahal ini masih di sore hari nih. ya, Sore hari aja udah sangat Udah, iya. memang Tanda tanya, ekstrem apalagi kali ini. cuacanya mendukung juga nih teman-teman. Cuacanya sangat mendung cuacanya, cuman kayak seperti ada pawang hujan kayaknya nih. Ya, betul. Tadi sebetulnya mau hujan, tapi karena dari Kuda Lumping Tronggo Putra Sujiwo Sendi lagi mengadakan acara gladi bersih untuk di acara tanggal 4 nanti, makanya mau nggak mau ya tetap kita tanggulangi agar tidak turun hujan. Sebetulnya Batam sendiri posisinya tiap hari diguyur hujan. Iya. Untuk saat ini kita singkirkan dulu hujan ini. Nah, ternyata feeling saya benar ya teman-teman. Ini sekedar tebak-tebakan aja nih, boleh ini ya. Ternyata ini hujannya disingkirkan dulu nih. Biar acaranya tidak terganggu ya Bu Ya, Dewi betul, ya. betul. Karena kita harus menyesuaikan tempatnya juga, karena acara besok acara besar-besaran, nggak mungkin kita nggak sesuaikan dengan lokasi. Iya benar. Ya, penontonnya saya bisa ini kan pasti mencapai ribuan, Mas, untuk acara besok tanggal 4. Target Bu Dewi minimal berapa? Minimal 2.000 sampai 3.000 penonton. Nah, saya ingin membantu juga promosi gimana caranya tembus lebih dari 2.000 sampai 3.000 Nah, penonton. saya promosi gimana Bu Dewi, boleh kita panggil apa ya,
salah satu kata-kata buat pengunjung datang ini Bu Dewi. Gini, untuk para penonton semuanya, monggo silakan dari kami Tronggo Putra Setiwo mewakili dari Hutan Wisata Mata Kucing, silakan datang melihat atau menyaksikan acara pagelaran kuda lumping Tronggo Putra Setiwo, di mana Mata Kucing selalu memberikan door prize untuk para penonton semuanya, dan nikmatilah alam segar ini untuk mencegah COVID. Oke. Udah bisa di sana itu nanti Masnya bisa menengok acara ritual itu. Ritual untuk mendatangkan itu kan ada. Nah, jadi di situ nanti Masnya coba di situ. Kalau mau melihat kendang yang ada ininya, monggo silakan kasih tunjuk. Ambil ini Monggo. Ini ada satu kendang. Kendang kami di sini ada ciri khas dari Tronggo Putra Sejiwo, semuanya serba hitam dan kuning. Jadi kendang-kendang inilah yang setiap kami tampil dipukul. Setiap dipukul bukannya mereka ini tidak hadir, tetapi justru dengan kendang ini mereka akan datang dengan sendirinya dan berbondong-bondong para penonton itu akan hadir di acara Tronggo Putra Sejiwo. Inilah anak-anak kami, keluarga besar Tronggo Putra Sejiwo. Halo semua, apa kabar? Semoga acaranya sukses di tanggal September nanti ya. Amin. Kita mendoakan sama-sama semoga lancar aktivitasnya. Amin. Oke, sampai jumpa di channelnya Akbar Wong. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses selalu.